Andi Muhammad Yusuf lahir pada 23 Juni 1928 di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan. Meninggal di Makassar pada 8 September 2004. Makamnya terletak di Permakaman Umum Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lahir dari pasangan Andi Tapu Amir Arung Kajuara dengan Andi Bunga. Keduanya merupakan turunan Lama Pasesu, Toa Patunru, Sultan Ismail, Matinroy Ehri Lalebata, Watampone. Ia adalah Raja Bone ke-24 yang memerintah dalam 1812 sampai 1823. Di kerajaan Bone masa lalu, tidak sembarangan bergelar bangsawan atau arung. Dalam kebudayaan Bugis, yang dikategorikan bangsawan atau arung adalah mereka yang memiliki perilaku yang baik, bersifat mengayomi, memberi tempat tinggal, memberi makan, dan memberi minum. Hal itu sebagaimana dalam petuah Bugis yang menyebutkan, Malebi ampekedo, mapa cinaong tau mak tope, mapanre tau malupu, mapainung tau madeka. Sifat-sifat itu terimplementasi pada diri Andi Yusuf dalam setiap langkah menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya. Di masa revolusi, diwarnai konflik bersenjata dan pertentangan antara Indonesia dengan Belanda. Rangkaian peristiwa ini terjadi sejak mendaratnya pasukan sekutu pada September 1945. Konflik itu berlangsung selama 4 tahun, hingga Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya melalui diplomasi dan perdebatan, tapi juga diwarnai tumpahan darah dan air mata para kusuma bangsa. Dalam kondisi yang menegangkan itu, sebagaimana daerah lainnya di tanah air, rakyat dan pemuda Sulawesi tidak tinggal ongkang kaki berpangku tangan. Mereka harus mencari cara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang mahal itu. Salah satu di antara pemuda itu adalah Andi Muhammad Yusuf. Di usianya relatif muda kala itu, terpanggil menunjukkan jiwa nasionalismenya. Senjata api adalah salah satu alat yang harus dipanggul jika ingin memenangkan pertempuran di medan laga. Badik, keris, dan golok serasa tak cukup melawan tembakan musuh jarak jauh. Untuk mencari modal perjuangan, Andi Yusuf memutuskan merantau ke Pulau Jawa. Ia mendapat informasi dari pedagang-pedagang Bugis. Kalau sudah sampai di tanah Jawa, langsung ke Yogyakarta untuk menemui Muhammad Saleh Lahade. Ia orang Bugis dari Kabupaten Baru yang memiliki lisensi sebagai pedagang gula. Setelah mohon pamit kepada orang tuanya, maka pada 11 April 1946, dengan menumpang perahu pinisi, Andi Muhammad Yusuf harus bertarung derasnya gelombang hingga mencapai daratan tanah Jawa. Sebenarnya jika Andi Yusuf ingin menikmati hidup tenang bahagia, ia tak perlu mempertaruhkan nyawa dengan berlayar jauh. Ia berasal dari keluarga bangsawan Bugis terhormat dan hidup berkecukupan. Namun demikian, Andi Yusuf ingin belajar arti hidup berdiri di kaki sendiri. Memang, sebelum dan setelah kemerdekaan, sudah banyak orang-orang Bugis yang merantau ke Pulau Jawa, baik yang melanjutkan pendidikan maupun berdagang, seperti Kahar Muzakar, Saleh Lahade, Andi Matalata, dan lainnya. Namun ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang, mereka semua merasa terpanggil, ikut serta mempertahankan kemerdekaan di sejumlah front pertempuran di Pulau Jawa. Setelah berkelana beberapa hari, akhirnya Andi Yusuf tiba di Yogyakarta. Ia pun bertemu dengan Muhammad Saleh Lahade, Andi Matalata, dan Kahar Muzakar. Andi Yusuf kemudian bergabung dengan organisasi perjuangan yang disebut KRIS, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, yang beranggotakan anak-anak Sulawesi. Ia juga bergabung dengan BKI, Batalion Kesatuan Indonesia, bentukan Kahar Muzakar. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan butuh senjata. Oleh karena itu, Andi Yusuf ditantang oleh Saleh Lahade untuk berlayar ke Singapura untuk menjual 60 ton gula pasir. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli senjata. Tantangan itu diterima oleh Andi Yusuf. Dengan perahu pinisi, Andi Yusuf dan kawan lainnya tiba di Singapura dengan selamat. Kendati gulanya laris manis, tapi Andi Yusuf gagal beli senjata karena pelabuhan Singapura dijaga ketat tentara Inggris. Akhirnya Andi Yusuf hanya beli tekstil. Ia pun kembali ke Yogyakarta tanpa membawa senjata. Setelah menceritakan semuanya, Saleh Lahade pun memahami kondisi itu. Beruntung Andi Yusuf masih bisa lolos menembus Singapura dan kembali dengan selamat. Tak lama kemudian, Andi Yusuf meminta bagaimana kalau tekstil itu dijual di Makassar dan hasilnya untuk beli senjata.
ada informasi tentara Australia berakhir masa tugasnya dan menjual murah senjatanya. Permintaan itu pun disetujui Saleh Lahade. Andi Jusuf kemudian kembali ke Sulawesi dengan membawa beberapa lembar tekstil. Sesampainya di Bone, Andi Jusuf hampir ditangkap polisi lokal atas suruhan abangnya, Andi Gapa. Ia tidak menghendaki adiknya ditangkap dan ditawan oleh tentara Knil Belanda. Ia menghendaki adiknya tinggal saja di kampung. Andi Gapa melarang adiknya kembali merantau karena situasi tidak aman. Setelah mengetahui bahwa usaha penangkapan dirinya atas perintah abangnya, Andi Jusuf justru meminta kepada polisi lokal itu untuk mencarikan perahu yang hendak ke Pulau Jawa. Sebelum tiba di Pulau Jawa, abangnya Andi Gapa lantas menghubungi Andi Matalata di Yogyakarta kalau adiknya Andi Jusuf telah bolos kembali ke Pulau Jawa. Andi Jusuf kemudian kembali ke Pulau Jawa dengan tangan kosong, dagangan tekstil pun berantakan. Sebagian besar dibagi-bagikan kepada rakyat dan polisi-polisi lokal yang turut membantunya mencarikan perahu tumpangan. Setibanya di Pulau Jawa, Andi Jusuf dengan jujur menceritakan peristiwa yang dialaminya. Saleh Lahade pun hanya tersenyum. Ia sudah tahu apa yang dialami di Sulawesi. Bahkan Saleh Lahade memuji semangat Andi Jusuf. Untuk membantu perjuangan, Andi Jusuf kemudian ingin jadi tentara, sekaligus untuk membuktikan kepada abangnya bahwa dirinya bisa jadi tentara di perantauan. Atas bantuan Andi Matalata dan Kahar Muzakar, akhirnya pada tahun 1946, Andi Jusuf berhasil jadi tentara dengan pangkat kapten dan bertugas sebagai ajudan Kahar Muzakar di staf Komando Pangkalan 10, Angkatan Laut Republik Indonesia di Yogyakarta. Ia pun berjumpa dengan Andi Odang yang juga bertugas di Angkatan Laut. Ketika Markas Besar Tentara Indonesia mengirim pasukan ekspedisi TRIPS ke Sulawesi, Kapten Andi Jusuf dengan bangga dan percaya diri ikut dalam ekspedisi tersebut. Dan ia bersama pasukan lainnya ditetapkan sebagai ekspedisi pertama. Ekspedisi ini sangat bahaya karena harus menembus patroli Laut Belanda. Pada 27 Juni 1946, ekspedisi TRIPS rombongan Andi Jusuf sebanyak 62 personel berangkat dari Situbondo, Jawa Timur dengan perahu pinisi. Namun sial kembali melanda, Andi Jusuf dan rombongan ditangkap patroli Belanda di perairan Bali. Akibatnya, Andi Jusuf dan kawan-kawan digelandang ke Surabaya dan dijebloskan di penjara Kalisosok, penjara paling angker dan ekstrim di Surabaya. Andi Jusuf dan kawan-kawan meringkuk di penjara Kalisosok lebih 1 tahun, dan selama itu, ia dan kawan-kawan kerap dihadiahi bogem dan tendangan pamungkas para sipir penjara. Setelah perjanjian Renville 17 Januari 1948, ada pertukaran tawanan antara Indonesia dan Belanda. Kahar Muzakar diperintahkan oleh Markas Besar Tentara Republik Indonesia untuk berangkat ke Surabaya membebaskan Andi Jusuf dan kawan-kawan. Mereka ditukar dengan 1 peleton tentara Inggris dari Divisi India yang ditawan Republik. Akhirnya Andi Jusuf menghirup udara segar, meskipun tubuhnya berjalan gontai, bak tulang belulang, wajah kusut. Sebagai tentara, selama hayat di kandung badan, jiwa semangat tidak boleh luntur. Setelah itu, Kapten Andi Jusuf beralih ke Angkatan Darat dan bertugas di Korps Polisi Militer Yogyakarta hingga tahun 1949. Dalam perkembangannya, karier militer Andi Jusuf terus menanjak. Pada 1949 sampai 1950, ia menjadi anggota staf Komisi Militer untuk Indonesia Timur. Kemudian pada April 1950, Andi Jusuf menjadi ajudan Panglima TT-7 Wirabuana Kolonel Kawilarang. Pada masa ini, Andi Jusuf terlibat dalam penumpasan pemberontakan tentara Knil pimpinan Kapten Andi Aziz dan penumpasan Republik Maluku Selatan, RMS. Selanjutnya pada 1953 sampai 1954 sebagai Kepala Staf Resimen Infanteri di Manado. Kemudian pada 1955 sampai 1956 sebagai Asisten Kedua Bagian Operasi di TT-7 Wirabuana di Makassar. Pada Oktober 1956, Andi Jusuf sebagai Kepala Komando Reserve Umum di TT-7 Wirabuana dengan pangkat mayor. Setelah itu, ia menjadi Kepala Staf Resimen Hasanuddin di Parepare dari November 1956 sampai 1957. Pada 1957, Andi Jusuf sempat menandatangani naskah Piagam Permesta dan menjadi perwira operasi Permesta.
Namun pada akhirnya, setelah markas Permesta pindah ke Sulawesi Utara, ia keluar dari gerakan dan memilih berpihak kepada pemerintah pusat. Karier militer Putra Bugis ini tidak berhenti. Pada 1958 sampai 1960, ditunjuk sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara di Makassar. Kemudian pada 1960 sampai 1964, Andi Jusuf menjadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin dengan pangkat kolonel. Ia menggantikan senior dan kawan sejatinya Andi Matalata. Namun pergantian itu tidak diterima oleh Letnan Kolonel Andi Sele, Komanda Batalion 710, yang meliputi wilayah operasi Parepare dan Mandar. Dari laporan masyarakat Mandar, kehadiran batalion pimpinan Andi Sel dianggap telah menciptakan keresahan di kalangan rakyat Mandar. Andi Sele memonopoli perdagangan kopra, sehingga sangat merugikan rakyat Mandar. Andi Sel berusaha mengendalikan perdagangan dengan cara yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Andi Yusuf menghadapi ujian besar, keamanan di wilayah Mandar dan sekitarnya dikabuti ketegangan. Namun sebagai panglima, ia bertanggung jawab menciptakan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Kondisi tegang itu bukan lagi serangan dari bangsa asing, melainkan dari dalam negeri sendiri, bahkan sahabat sekampung sendiri. Meski demikian, Andi Yusuf berusaha menyelesaikan masalah itu secara damai. Dalam usaha itu, Panglima Andi Yusuf kemudian menyusun rencana untuk menemui Andi Sel secara baik-baik. Kedua tokoh ini adalah rekan seperjuangan ketika berada di Pulau Jawa. Pada 4 April 1964, mendahului pertemuannya dengan Andi Sel, Panglima Yusuf mengunjungi Pos Komando Batalion 330 pimpinan Himawan Susanto yang bermarkas di Enrekang. Batalion ini berasal dari Kodam Siliwangi yang ditugaskan di Sulawesi Selatan dalam rangka menumpas pergerakan DITI pimpinan Kahar Muzakar. Setelah makan bersama dengan prajurit, Panglima Yusuf kemudian memberitahukan maksud kedatangannya. "Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan Andi Sele agar ia kembali ke jalan yang benar," kata Andi Yusuf. "Sebagai putra Sulawesi, saya ingin mengajaknya baik-baik untuk bersama-sama membangun Sulawesi ini." Panglima Yusuf meminta Himawan Susanto agar menyiapkan beberapa anak buahnya. Pertemuannya dengan Andi Sel telah dipersiapkan oleh Letnan Kolonel Edi Sabara. "Karena itu, saya minta Himawan Susanto siapkan 1 kompi pasukan untuk pengamanan," kata Panglima Yusuf. Pada Minggu, 5 April 1964, Panglima Yusuf berangkat ke Pinrang, dikawal 1 kompi pasukan. Sebelum berangkat, Komandan Kompi telah mempersiapkan 10 prajurit terbaik untuk menjadi pengawal pribadi Panglima. Lokasi perundingan itu di sebuah bangunan bulog di Desa Lepangeng. Ketika tiba di lokasi, ada ratusan orang berseragam hijau dan bertopi baja sudah menunggu di sepanjang jalan. Mereka ternyata tentara Andi Sele. Pasukan Siliwangi yang hanya 1 kompi ditambah sejumlah kecil pasukan Raiders dari Kodam Hasanuddin, kemudian berbaur dengan pasukan Letnan Kolonel Andi Sele. Awalnya pertemuan berjalan damai. Kedua tokoh keluar dari bangunan itu lantas naik mobil bersama. Kemudian mereka bergerak ke rumah dinas Bupati Pinrang Andi Makulau. Sejarawan Anhar Gonggong menyebut, dalam perjalanan menuju rumah Bupati, di sebuah pertigaan, mobil yang seharusnya belok ke kanan menuju rumah Bupati, tapi melaju lurus seolah-olah hendak menuju Parepare. Ada juga yang menyebut, Jeep Mambo yang ditumpangi pengawal Andi Sele mendadak menyalip mobil Panglima Yusuf. Pengawal Andi Sel yang bersenjata Bren lantas meloncat turun. Tindakan itu akhirnya memicu perang berdarah. Tembak-menembak jarak dekat antara pengawal Panglima Yusuf dan Andi Sel pun tak terelakkan. Berondongan peluru menghujani Panglima Yusuf dan para pengawalnya. Mobil yang ditumpangi itu menjadi penuh lubang. Tembak-menembak makin sengit, tatkala pasukan Panglima Yusuf yang sebelumnya tertinggal di belakang tiba di lokasi. Giliran mereka menghujani anak buah Andi Sele dengan berondongan timah panas dari senjata serbu. Saat pertempuran berkecamuk, Peltu Daud melompat ke arah Panglima Yusuf untuk memberikan perlindungan dan membawanya ke mobil di depannya. Naas, saat itulah peluru menembus tubuhnya. Peltu Daud gugur. Pasukan Andi Sele tak berhenti. Mereka terus menghujani tembakan ke mobil yang ditumpangi Panglima Yusuf, sampai berlubang-lubang. Panglima Yusuf lolos dari maut. Dia selamat tanpa lecet sedikit pun. Andi Mapa, sepupu Andi Yusuf, menyebutkan, sebenarnya pasukan Andi Sel salah sasaran menembak mobil pada saat kejadian.
Panglima Yusuf menaiki mobil lain. Panglima Yusuf itu punya insting yang cukup mumpuni. Orang jujur seperti dia susah ditembus karena dilindungi Tuhan, ujarnya. Itulah salah satu insiden ketika Andi Yusuf menjabat sebagai Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Begitu pula tentang operasi menghentikan gerakan mantan atasannya Kahar Muzakkar. Andi Yusuf membingungkan para sejarawan. Ketika ia ditanya perihal kematian Kahar Muzakkar, Andi Yusuf hanya menjawab, "Kamu tidak perlu tahu itu." Perjalanan waktu mengantar karier Andi Yusuf berakhir di militer. Selepas menjabat sebagai Panglima Kodam, dia ditarik Presiden Soekarno masuk kabinet sebagai menteri. Kendati demikian, dia masih berstatus tentara aktif. Pada 1964 sampai 1966, Andi Yusuf diangkat menjadi Menteri Perindustrian Ringan. Kemudian pada 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966 diangkat sebagai Menteri Perindustrian Dasar. Pada masa ini, Andi Yusuf salah seorang perwira yang terlibat dalam lahirnya Super Semar. Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Sejarah mencatat 5 tokoh yang terlibat dalam Super Semar, yakni Soekarno, Soeharto, Andi Muhammad Yusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Mahmud. Super Semar mengubah percaturan politik di Indonesia, yakni terjadinya pergantian kekuasaan dari Soekarno ke tangan Soeharto. Keaslian isi Super Semar meninggalkan kontroversi hingga saat ini. Bahkan Arsip Nasional Republik Indonesia sendiri, atau ANRI, memiliki 3 data yang berbeda. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai Super Semar ini, pihak ANRI telah meminta kepada Jenderal Yusuf agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. ANRI juga minta bantuan DPR, termasuk minta bantuan kepada Yusuf Kala, namun semuanya nihil. Sampai sekarang, usaha ANRI itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya adalah mantan Presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya beliau, membuat sejarah Super Semar semakin sulit untuk diungkap. Karir Andi Muhammad Yusuf terus melaju. Pada 28 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966 menjadi Menteri Perindustrian Dasar di Kabinet Dwi Kora III. Kemudian berlanjut sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Menengah di Kabinet Ampera I pada 25 Juli 1966 sampai 17 Oktober 1967. Kemudian melompat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, putra Bugis Bone ini tetap mendapat kepercayaan memimpin lembaga. Patut diingat bahwa tak banyak orang kepercayaan Soekarno yang menyintas ke era Orde Baru. Dalam menjalankan jabatan-jabatan sipil di pemerintahan, Andi Yusuf tak pernah menolak perintah. Begitulah idealnya sikap seorang prajurit. Pada 6 Juni 1968 sampai 28 Maret 1973, ia diangkat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan I. Kemudian, pada 28 Maret 1973 sampai 28 Maret 1978, Andi Yusuf menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan II. Pada masa ini, Andi Muhammad Yusuf sempat mengantarkan Presiden Soeharto untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di bumi Arung Palaka, yakni ketika peresmian pabrik gula Bone pada 15 Oktober 1975. Kunjungan kedua Presiden Soeharto di Bone pada 26 Agustus 1981 ketika mengikuti panen raya operasi Lapo AC di Kecamatan Awangpone. Setelah jeda 13 tahun, akhirnya Andi Muhammad Yusuf mencapai puncak militer tertinggi. Andi Yusuf terkejut ketika ditunjuk Soeharto sebagai Panglima ABRI. Ia tidak pernah bermimpi apalagi membayangkan dirinya menjadi jenderal berbintang 4 dan memimpin ABRI. Berpuluh tahun berada di luar organisasi ketentaraan, tak heran sebelum pelantikan, bila Pak Yusuf merasa perlu untuk berlatih selama 3 hari soal baris berbaris di ruang tamu rumahnya. Pengawas latihan adalah Eli Yusuf, istrinya. Pada 28 Maret 1978, bertempat di Istana Negara, ia dilantik sebagai Panglima ABRI, merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sebagai Panglima ABRI, Pak Yusuf ditugaskan Presiden Soeharto untuk memulai proses mengintegrasikan atau memanunggalkan ABRI dengan rakyat.
Untuk itu, pada tahun 1980, Pak Jusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa, AMD, dengan tujuan untuk membantu masyarakat desa dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Prajurit dikirim ke daerah pedesaan membantu pembangunan infrastruktur, rakyat dan prajurit berbaur jadi satu. Dalam setiap kesempatan ia turun ke lapangan. Ia sangat dekat dengan prajurit. Pak Jusuf dicintai rakyat. Namanya populer, anak-anak pun tahu kalau itu adalah Jenderal Jusuf. Selama masa jabatannya sebagai Panglima ABRI, Jusuf mengembangkan reputasi sebagai jenderal yang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Ia secara rutin berkeliling daerah untuk mengunjungi tentara dan menanyakan tentang keluarga dan kondisi mereka. Hal ini membuatnya sangat populer di jajaran ABRI dan rakyat. Kepopuleran Jenderal Jusuf dianggap ancaman oleh Presiden Soeharto. Lantaran terlalu sukses, jaringan intelijen Soeharto yang dimotori Letnan Jenderal LB Mordani memasok informasi ke istana. Jenderal Jusuf dinilai memiliki ambisi politik. Muncullah informasi intelijen yang menyebut niat Jenderal Jusuf menggalang kekuatan internal untuk menjadi presiden. Hal itu terbaca dari seringnya Jenderal Jusuf mengunjungi barak-barak prajurit, serta perhatiannya yang besar terhadap kesejahteraan dan perlengkapan pasukan. Diduga Jenderal Jusuf sedang melakukan penggalangan kekuatan. Kasak-kusuk makin kencang. Jenderal Jusuf bahkan dirumorkan memberikan kenaikan pangkat langsung di lapangan bagi prajurit berprestasi demi mengerek popularitasnya. Soeharto tak diam mendengar isu tersebut. Pada suatu malam tahun 1982, Presiden Soeharto mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi di Jalan Cendana, kediamannya. Pertemuan itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Mereka yang dipanggil menghadap antara lain Menteri Sekretaris Negara Sudarmono, Sekretaris Kabinet Mordiono, Asisten Intelijen Pertahanan Keamanan Letnan Jenderal LB Mordani, Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud, dan Panglima ABRI Jenderal Jusuf. Dalam pertemuan itu, Amir Mahmud membuka suara tentang adanya suara-suara mengenai kepopuleran Jenderal Jusuf. Diungkit pula tentang isu ambisi politiknya. Dengan demikian, hal itu perlu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, Pak Jusuf. Tiba-tiba Jenderal Jusuf menggebrak meja dengan tangannya. "Bohong, itu tidak benar semua," kata Jenderal Jusuf dengan suara keras. "Saya ini diminta untuk jadi Menhan Kampangab karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis. Jadi saya sendiri tidak tahu arti kemanunggalan yang bahasa Jawa itu. Tapi saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa." Dalam rapat tersebut, Jenderal Jusuf pun membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya mencoba menjalan perintah sebaik-baiknya. Amarah Jenderal Jusuf membuat semua orang yang hadir di ruangan jadi kaget dan terdiam. Belum pernah ada orang yang berani menggebrak meja di hadapan Presiden Soeharto. Pak Harto yang lantas memecah kekakuan itu. Dengan nada dalam, Presiden Soeharto menyudahi rapat. Sudah. Karena suasana tidak memungkinkan lagi, rapat kita akhiri sampai sekian saja," ujarnya. Peristiwa gebrak meja di hadapan Presiden itu menjadi titik terendah hubungan Jenderal Jusuf dengan Presiden Soeharto. Setelah peristiwa itu, Panglima Jusuf tak pernah mau menghadiri rapat kabinet di Binagraha. Ia hanya mengutus Wakil Pangap dan Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo. Pada awal 1983, Soeharto memberitahu Jenderal Jusuf bahwa akhir jabatan sebagai Panglima ABRI akan berakhir pada April. Presiden Soeharto telah menyiapkan penggantinya. Sosok tersebut adalah LB Mordani yang sering melaporkan kepopuleran Pak Jusuf ke istana. Jenderal Jusuf tak terkejut dengan pemberitahuan itu. Kendati demikian, terhadap Jenderal Jusuf, Soeharto terkesan menaruh hormat tersendiri. Soeharto juga seolah tak berkutik ketika sejumlah jenderal pilihannya dicopot oleh Jenderal Jusuf. Meski hubungannya dengan Soeharto terkesan dingin, Jenderal Jusuf tetap mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Pada tahun 1983, Presiden Soeharto menggeser posisi Pak Jusuf menjadi Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan hingga tahun 1993. Sebagai Kepala BPK, Andi Jusuf pun masih mendapatkan perhatian tersendiri dari Presiden Soeharto. Ketika pada suatu malam Pak Jusuf ingin menghadap Soeharto, lantas Kolonel Wiranto selaku ajudan Presiden menjadwalkan di waktu lain. Karena malam itu Presiden Soeharto sudah ada agenda dengan Panglima ABRI dan para kepala staf. "Hei Wiranto, kau sampaikan saja kepada Presidenmu bahwa Pak Jusuf mau menghadap malam ini." Soeharto yang menerima laporan tersebut sambil tertawa berujar, "Kalau Pak Jusuf yang minta berarti pasti itu penting.
Saya dahulukan Pak Jusuf. Biar Panglima ABRI dan Kepala Staf yang menunggu, kata Presiden. Meskipun sebagian kalangan menganggap hubungan keduanya mulai renggang, ternyata Presiden Soeharto tetap menaruh hormat kepada Pak Andi Jusuf. Demikian sebaliknya, Pak Jusuf senantiasa melindungi atasannya. Jenderal Jusuf pernah menampar seorang konglomerat Tionghoa bernama Liem Sioe Leong lantaran hendak menemui Presiden Soeharto cuma pakai celana pendek. Jenderal Jusuf berasal dari suku Bugis, menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, tidak sudi melihat pemimpinnya ditemui seseorang hanya pakai celana pendek. Jenderal Jusuf juga hidup sederhana, walau dia beberapa kali menduduki jabatan strategis hingga panglima tertinggi di ABRI. Jenderal Jusuf jadi salah satu sosok yang tak pernah bermain golf bersama para pejabat lainnya. Jenderal Andi Muhammad Jusuf merupakan purnawirawan perwira tinggi ABRI teladan yang banyak menginspirasi juniornya di satuan TNI, yang dikenal jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas. Salah satu juniornya yang mengidolakan Pak Jusuf adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prabowo mengakui sosok jenderal asal tanah Bugis itu banyak memberikan pelajaran hidup dan membentuk karakternya selama dinas militer. Keputusan yang langsung memberi penghargaan atas prestasi anak buah di lapangan juga menjadi salah satu yang berkesan bagi saya terhadap kepemimpinan lapangan beliau. Kisah tentang kehidupan sederhana Panglima ABRI Jenderal Jusuf diungkapkan Prabowo Subianto. Saya terkesan penampilan beliau yang sederhana dan rendah hati. Pada tahun 1982, saya pernah berkunjung ke rumahnya pada saat saya berpangkat kapten. Kemudian pada tahun 1995, ketika saya menjadi brigadir jenderal, saya juga mengunjungi Jenderal Jusuf, karena beliau saya anggap panutan dan mentor. Saya mengunjungi Jenderal Jusuf setelah saya melakukan laporan korps kenaikan pangkat pada Panglima ABRI, yang ketika itu dijabat Jenderal Faisal Tanjung. Saya mengunjungi Jenderal Jusuf setelah mendatangi orang tua saya dan Pak Harto. Saya mendatangi rumah beliau di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada jam 7 malam. Pada saat saya datang, rumahnya gelap. Tidak ada penjagaan di gerbang. Setelah saya bel, pembantu keluar. Kemudian saya dibawa masuk ke ruang tamu yang juga gelap. Setelah saya masuk, baru lampu dinyalakan. "Mengapa lampu tak hidup?" tanya saya. "Lampu yang menyala saat malam hanya ruang tidur dan ruang pembantu, Pak," jawab pembantu tersebut. Setelah lampu dinyalakan, saya kaget. Semua furniture, kursi dan mebel yang ada di rumah tersebut sama persis dengan saya lihat sewaktu ke rumah beliau pada tahun 1982. Warnanya sudah terlihat sangat kusam. Bahkan kursi-kursinya tampak benang-benangnya sudah mulai lepas. Jenderal Jusuf ini pernah menjadi Menteri Perdagangan, menjadi Menteri Perindustrian selama 10 tahun, menjadi Panglima ABRI 5 tahun, dan Ketua BPK. Tapi beliau tidak mau membeli mebel baru, tidak memiliki penjagaan, dan tidak mempunyai ajudan. Setelah beliau keluar dan menerima saya, kemudian saya langsung menyampaikan maksud kedatangan saya untuk melaporkan atas kenaikan pangkat saya yang mendapat bintang 1. Karena saya merasa Jenderal Jusuf yang telah ikut menggembleng dan memberikan panutan kepada saya. Jenderal Jusuf kemudian memberikan ucapan selamat dan mengingatkan saya agar menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan itu pula, karena saya memperhatikan kondisi beliau, saya menawarkan kepada beliau pengawal dan ajudan dari Kopassus. Beliau hanya menjawab akan menghubungi saya kalau dia butuh pengawalan atau ajudan. Dalam perjalanan waktu, ternyata beliau tidak pernah menelepon saya. Saya sangat terkesan dengan Jenderal Jusuf. Beliau hidup dengan sangat sederhana. Padahal ia pernah jadi salah satu orang paling berkuasa di Indonesia. Dia memegang posisi ekonomi penting. Dalam terminologi elit Indonesia, jabatan menteri yang beliau emban itu dianggap basah, dalam artian bisa mendapatkan banyak uang dengan menerima suap. Jelas sekali bahwa Jenderal Jusuf hanya berusaha hidup dari uang pensiunnya. Saya tidak melihat ajudan, penjaga keamanan, atau semacamnya. Saya sangat terharu saat itu. Air mata keluar dari mata saya. Bagaimana mungkin Jenderal Indonesia yang sangat jujur dan bersih itu hidup seperti ini? Saya berkata pada diri sendiri, tidak heran para anak buahnya sangat mencintainya. Tidak heran saya juga sangat mencintainya. Pelajaran yang saya dapatkan dari Jenderal Jusuf adalah, sebagai seorang komandan militer, Anda harus benar-benar tulus dan jujur kepada negara dan anak buah. Dan yang terpenting, jujur pada diri sendiri. Jenderal Jusuf adalah seorang prajurit,
seorang jenderal, dan seorang komandan yang tidak ingin menyusahkan mantan bawahannya dengan meminta berbagai layanan. Dia ingin mandiri dan berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Kehidupan sederhana Jenderal Jusuf tersebut membuat Prabowo Subianto kagum, mengingat mantan Panglima ABRI itu bukanlah sosok sembarangan. Terlebih Pak Jusuf juga pernah memimpin beberapa kementerian, tapi kehidupannya jauh dari kata glamour. Prabowo Subianto melanjutkan kisahnya. Sahabat sekalian, sedikit pribadi-pribadi yang saya temui semasa hidup memberikan banyak pelajaran penting dan membentuk saya seperti sekarang ini. Salah satu pribadi yang saya kagumi adalah Jenderal Andi Muhammad Jusuf. Tapi saya baru bertemu beliau saat beliau melakukan inspeksi ke markas Komando Kopassus, Cijantung. Kebetulan yang ditinjau adalah kompi saya. Pada saat itu beliau baru diangkat menjadi Panglima ABRI pada 1978. Pada saat beliau masuk ke barak saya, beliau bertanya kepada saya, "Prabowo, apa kesulitan kompi kamu sekarang?" Saya jawab, "Panglima, tidak ada air di kompi saya." Memang pada waktu itu di Cijantung sedang mengalami kesulitan air. Beliau langsung memerintahkan asisten logistik buatkan pompa air untuk kompi ini. Saya akan cek bulan depan. Ternyata benar, pompa dan menara air sudah tersedia sebulan kemudian. Jenderal Jusuf juga mengunjungi kompi-kompi dan batalion-batalion lainnya dan memberikan solusi langsung terhadap keluhan prajurit. Beliau memang terkenal sangat peduli kepada prajurit. Bahkan dia mengecek rumah tangga sampai makanan prajurit. Dulu semua prajurit dapat susu dan kacang hijau. Dari beliau, saya belajar pemimpin harus turun ke lapangan dan langsung memberikan solusi atas persoalan yang ada. Karena itu, Jenderal Muhammad Jusuf sangat dihormati. Bahkan sampai dicium tangannya oleh anak buah. Belum ada lagi panglima seperti beliau. Sesudah kunjungan Pak Jusuf yang pertama itu, saya malah ditegur banyak senior karena melaporkan adanya kesulitan tersebut. Saya bingung karena bukankah kita dituntut untuk jujur kepada atasan? Apalagi sebagai komandan, saya harus bertanggung jawab pada anak buah. Tapi saya tenang saja. Kisah Prabowo Subianto. Saya bertemu lagi dengan beliau di Timur Timur. Saat itu, operasi pengejaran Presiden Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato. Banyak batalion yang dikerahkan ke beberapa sektor. Saya memimpin kompi yang diberikan Sandi Nanggala 28. Pangkat saya ketika itu adalah Letnan 1. Saya salah satu komandan kompi termuda saat itu. Sampai pada akhir Oktober 1978, kami langsung melaksanakan operasi pengejaran. Alhamdulillah, pada 31 Desember 1978 siang hari, Lobato bersama pasukannya berhasil kami sergap. Namun Lobato memilih bunuh diri karena tidak mau ditangkap hidup-hidup. Mendengar kabar keberhasilan penyergapan pasukan Fretilin dan menewaskan Lobato, Jenderal Jusuf datang. Saya dijemput dengan menggunakan heli untuk menghadap beliau. Sebagai hadiah, satu peleton pasukan saya yang menyergap itu naik pangkat luar biasa dan langsung pulang ke Jakarta hanya 3 bulan operasi. Kami naik Hercules, tidak naik kapal seperti biasanya, karena Panglima Yusuf peduli prajurit. Prabowo Subianto juga mengungkap, setelah Jenderal Jusuf pensiun, banyak pengusaha-pengusaha yang merasa beliau tidak pernah minta apa-apa, lantas menawarkan, "Apa yang bisa kami buat untuk Bapak?" Namun Pak Jusuf hanya meminta dibangunkan masjid di Makassar dan rumah sakit untuk masyarakat. Beliau merupakan sosok tauladan nyata yang pernah menjadi guru di hidup saya. Beliau mengajarkan bukan hanya dari perkataan, namun diperlihatkan di dalam kehidupannya. Beliau adalah jenderal yang bersih, jujur, cerdas, tegas, yang dicintai rakyat dan prajuritnya, dan sosok pemimpin yang luar biasa. Ungkap Prabowo Subianto menutup kisahnya. Selain Prabowo Subianto, pada 3 September 2003, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga mengunjungi Pak Jusuf di rumah kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Ternyata pertemuan itu merupakan terakhir kalinya, karena setahun kemudian, Jenderal Yusuf dipanggil Allah Maha Kuasa pada 8 September 2004. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, terima kasih banyak. Panglima menjadi sangat
Saya sekarang sudah umur 75. 75 Pak ya. Tapi insya Allah kalau Tuhan menghendaki bulan Juni nanti saya menjadi 76. Wah, Pak, terima kasih sekali Pak. Harus pulang dulu ke Makassar Iya. karena di sana ada dokter spesialis untuk diabetes pabrik baru gula. Bulan. Ya. Profesor John Adam namanya. Oh. Tapi dia baru datang dari Paris lagi ini hari. Itu aja. Ya. Apa itu? Dek. Oke. Panglima menjadi Selain hobi keliling mengunjungi barak prajurit, Jenderal Jusuf ternyata gemar serba cepat dan hobi ngebut. Ketika sebagai Panglima Kodam 14 Hasanuddin, ada satu kebiasaan Jenderal Jusuf, suka menyetir jeep dinasnya sendiri. Padahal, ketika itu daerah militer yang dibawahinya sedang rawan-rawannya. Tapi tanpa kenal takut, sang jenderal tetap jalankan hobinya, menyetir jeepnya sendiri. Tentu saja, hobi Jenderal Jusuf ini selalu bikin para pengawalnya ketar-ketir. Selalu was-was dan takut. Takutnya tiba-tiba saat menyetir, jeep sang jenderal dapat serangan atau mengalami kecelakaan. Ketika itu, TB Silalahi dan pasukannya dapat tugas mengawal Jenderal Jusuf yang sedang melakukan inspeksi pasukan menumpas pemberontakan Andisel. Saat itu, TB Silalahi dibuat ketar-ketir. Jeep yang disetiri sendiri oleh Jenderal Jusuf tiba-tiba melesat menyalip mobil dan panser yang mengawalnya. Karuan saja, TB Silalahi kalang kabut. Dibuat takut oleh aksi bosnya itu. Apalagi kemudian jeep yang disetiri Jenderal Jusuf menghilang tak terkejar. Tapi TB Silalahi akhirnya bernafas lega setelah bosnya itu selamat. Kepada bosnya, TB Silalahi sempat mengeluhkan aksi nekat bosnya yang bikin dia takut setengah mati. Mendengar itu dengan entengnya Jenderal Jusuf menjawab. Katanya, ia terpaksa ngebut karena panser yang mengawalnya jalannya lambat. Habis, panser kalian jalannya terlalu pelan. Begitu kata Jenderal Jusuf. Menurut Pak Jusuf, kegemarannya ngebut bukan tanpa alasan. Kalau kau membawa oto secara cepat, biasanya yang mau mencegat kita berpikir dulu. Paling tidak susah untuk dijadikan sasaran sniper, katanya. Aksi ngebut Jenderal Jusuf juga dikisahkan Andi Matalata. Dalam autobiografinya, Meniti Siri dan Harga Diri, Andi Matalata mengisahkan kejadian itu berlangsung saat Andi Jusuf hendak menghadiri resepsi pernikahannya di Baru, 5 Oktober 1951. Karena baru saja tiba dari Jakarta, Andi Jusuf berupaya buru-buru ke Baru menggunakan jeep. Mengetahui hal itu, Nyonya Alim Bahri yang sangat ingin menghadiri resepsi Andi Matalata, lantas ia minta tumpangan sama Pak Jusuf. Jarak Makassar dengan Baru jauhnya lebih 100 km, hanya ditempuh kurang dari sejam. Di belakang duduk sendirian Nyonya Alim Bahri. Setelah Andi Jusuf tiba di tempat resepsi, barulah beliau menoleh ke belakang melihat penumpangnya. Tiba-tiba beliau heran karena tidak ada orang yang duduk di belakang. Ternyata penumpangnya sudah pingsan dan terjatuh di lantai mobil. Memang Andi Jusuf senang ngebut. Sampai beliau berbintang 4, masih senang ngebut. Kata Andi Matalata. Di masa tuanya, Jenderal Andi Jusuf pulang kampung. Rumahnya di Jakarta dihibahkan dan memilih tinggal di rumahnya, Jalan Sungai Tangka Makassar. Akhirnya, Jenderal Andi Muhammad Jusuf mengembuskan nafas terakhirnya pada 8 September 2004 dalam usia 76 tahun. Disusul istrinya Eli Sailan meninggal pada 11 Oktober 2014. Selamat Jalan Jenderal.